Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi rame nih, soal pesawat kepresidenan Indonesia. Kok bisa ada dua ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita langsung ke pertanyaan utamanya ya. Kenapa sih Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini justru terlihat lebih sering pakai jet pribadinya untuk tugas-tugas kenegaraan, bukan pesawat resmi yang sudah ada? Nah, ini kan jadi bikin penasaran ya. Dari sinilah muncul, ya sebut saja kisah dua jet. Di satu sisi, ada pesawat resmi milik negara, si A001. Di sisi lain, ada pesawat utama yang statusnya milik pribadi, yaitu PKGRD. Dan yang bikin makin menarik, sekarang jet keduanya itu dibikin nyaris sama persis. Kenapa ya? Oke, untuk bisa menjawab semua itu, kita perlu kenalan dulu nih sama si pesawat resmi negara. Namanya A001, atau yang lebih populer dikenal sebagai Indonesia One. Dan ini bukan pesawat komersial biasa loh. Ini tuh semacam kantor terbang atau pusat komando bergerak yang sengaja dibeli pas zaman pemerintahan Presiden Yudhoyono. Interiornya juga didesain khusus, lengkap dengan kamar tidur sampai ruang rapat, biar tugas kenegaraan tetap bisa jalan lancar meski lagi di atas awan. Soal keamanan, wah jangan ditanya. Coba lihat angka ini, 4,5 juta dolar. Itu bukan harga pesawatnya ya, tapi biaya khusus buat pasang sistem pertahanan anti rudal yang super canggih. Jadi, pesawat ini dilengkapi penangkal serangan kayak chaff dan flares. Keren banget kan? Nah, kalau pesawatnya aja secanggih ini, pertanyaannya, siapa dong yang boleh nerbangin? Pastinya bukan pilot sembarangan kan? Yuk kita kenalan sama pasukan elit di baliknya. Ternyata, tanggung jawab besar ini dipegang oleh Skadron Udara 17. Ini bukan skuadron biasa, tapi unit VIP yang sangat disegani yang punya julukan Kereta Kencana. Mereka ini memang dibentuk dari tahun 1963, khusus untuk tugas-tugas VIP seperti ini. Biar kebayang nih seberapa elitnya mereka, tugas Skadron 17 ini bisa dibilang setara sama unitnya Angkatan Udara Amerika Serikat yang nerbangin Air Force One. Jadi, ya ini bukan main-main. Mereka ini yang pegang aset paling vital negara di udara. Tapi pertanyaannya lagi, emang dari dulu Presiden Indonesia selalu punya pesawat khusus kayak Indonesia One ini? Coba kita mundur sedikit, lihat sejarahnya. Ternyata ceritanya panjang dan unik. Di tahun 60-an, Presiden Soekarno itu terbang pakai pesawat hadiah loh dari Uni Soviet dan Amerika Serikat di masa Perang Dingin. Terus selama puluhan tahun setelahnya, dari era 70-an sampai 2000-an, para presiden kita biasanya menyewa pesawat dari Garuda Indonesia. Nah, karena berbagai pertimbangan, akhirnya di tahun 2010, pemerintah setuju buat beli pesawat kepresidenan sendiri yang akhirnya datang di tahun 2014 itu. Oke, kita udah tahu sejarahnya. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan utama kita. Kenapa sekarang jadi ada dua jet? Apa sih penjelasan resmi dari pemerintah soal pengaturan yang baru ini? Jadi, protokol penerbangan yang baru ini ternyata punya 3 lapisan. Gampangnya gini, pertama, pesawat utamanya adalah jet pribadi presiden, si PKGRD. Kedua, pesawat negara Indonesia One A001 sekarang berfungsi sebagai pesawat cadangan atau backup. Dan ketiga, kalau perjalanannya jauh banget antar benua gitu, baru deh charter pesawat yang lebih besar dari Garuda, biasanya Boeing 777. Nah, alasan pemerintah di balik ini sebenarnya cukup logis, dan ternyata ini praktik yang umum di dunia. Kata Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, sama aja kayak iring-iringan mobil di darat yang pasti ada mobil cadangan. Seorang kepala negara itu wajib punya pesawat cadangan. Tujuannya, ya demi keamanan dan memastikan agenda negara tidak terganggu. Ini juga menjawab kenapa chatnya dibikin sama. Tujuannya itu semacam branding atau biar konsisten. Jadi publik bisa langsung mengenali, oh itu pesawat kepresidenan. Nggak peduli pesawat mana yang lagi dipakai hari itu. Jadi ada identitas visual yang sama dan kuat. Oke, jadi kalau gitu, dengan protokol baru ini, gimana sih komposisi armada kepresidenan kita secara keseluruhan sekarang? Coba kita lihat gambaran besarnya. Hasilnya, sekarang kita punya armada yang lebih fleksibel dan lebih besar. Ada satu Boeing 737 BBJ-1 milik pribadi sebagai pesawat utama, terus satu Boeing 737 BBJ-2 milik negara sebagai cadangan, ditambah lagi ada Boeing 777 sewaan buat perjalanan jauh, dan tentu saja masih ada beberapa helikopter dan jet yang lebih kecil untuk VVIP lainnya. Lengkap ya? Jadi, intinya apa? Poin paling penting yang bisa kita ambil adalah protokol perjalanan presiden kita itu lagi berevolusi.
Sekarang, pendekatannya jadi campuran, menggabungkan aset pribadi, pesawat negara, sama sewaan komersial. Bisa dibilang lebih pragmatis dan berlapis, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini yang menarik buat kita pikirkan ke depan. Dengan adanya perpaduan aset pribadi dan negara yang lebih praktis ini, kira-kira apa ya artinya bagi simbol-simbol kekuasaan negara yang selama ini kita kenal? Apakah definisinya sedang bergeser? Ini jadi pertanyaan menarik untuk kita semua.